Mahfud bakal keok lawan Denny, M. Rizal Fadila. Perlu bicara, MK sudah menyampaikan bahwa perkara itu belum diputus, belum dimusyawarahkan. Jadi kan baru menyerahkan kesimpulan kemarin itu terakhir tanggal 31. Nah, setelah itu baru ada rapat permusyawaratan hakim untuk menentukan apa putusannya. Ya, tunggu saja nanti. Tapi sebagai hakim ada siapa yang dipertimbangkan nanti untuk memastikan hasilnya ini sesuai dengan yang sudah dipertimbangkan? Semua dipertimbangkan, ya. Pak, akan investigasi nggak Pak soal kebocoran? Itu saya bilang apa yang bocor belum putus. Pak, 8 fraksi di DPR, Pak. Udah anak. Denny Indrayana membuat heboh dengan menyampaikan informasi bahwa MK akan memutuskan sistem pemilu proporsional tertutup. Ini adalah sistem usulan PDIP yang ditentang banyak partai politik. Mahfud MD kebakaran jenggot menyalahkan Denny karena melakukan pembocoran rahasia negara. Alasannya putusan tersebut belum dibacakan majelis hakim. Denny bukan guru besar kaleng-kaleng. Ia mantan wakil menteri hukum dan HAM yang juga memiliki kantor advokat di Jakarta dan Melbourne. Analisis hukumnya tajam dan meyakini pandangannya tidak melanggar etika dan hukum. Tidak ada pembocoran karena informasi itu ia dapat bukan dari lingkungan MK atau hakim MK. Dan menurut saya selaku pemohon yang mendaftarkan permohonan ini sejak awal di bulan November tahun 2022 dan sampai sekarang bersidang, dan saya tertib menghadiri sidang setiap hari sekitar ada dengan pihak terkait sebanyak 17 orang, 17 pihak terkait, dan saya ada ahli. Menurut saya pendapat dari Denny Indrayana sama sekali tidak relevan dengan apa yang saya lakukan. Pertama, dia sama sekali bukan pihak terkait yang hadir dalam sidang. Yang kedua, kalaupun dia bersinggungan dengan Partai Demokrat sudah menyampaikan keterangannya sebagai pihak terkait melalui DPR juga, melalui salah satu wakilnya juga mendaftarkan secara langsung di Mahkamah Konstitusi. Kemarin kita sampaikan di diskusi sebelumnya juga di Metro TV kepada Andi Malarangeng, kalau dia memang keberatan terhadap hal tersebut, harusnya dia mengajukan ahli, pembuktiannya lebih serius. Jangan hal ini sudah selesai, kesimpulan sudah kita masukkan ke Mahkamah Konstitusi minggu ini, hari Senin, dan terakhir hari Rabu kemarin, dan sama sekali kita tidak mengetahui apa yang akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi menurut Anda informasi Denny ini justru menimbulkan kegaduhan? Menimbulkan kehadiran, menimbulkan chaos apa yang disampaikan oleh Bapak SBY, yang dimana dari kami pemohon, menurut kami ini adalah masalah konstitusi. Jadi bukan masalah politik yang ditafsirkan oleh Denny Indrayana meluas kemana-mana begitu. Mahfud MD menginstruksikan Polri untuk memeriksa Denny yang tentu siap untuk melayani. Denny memberi jawaban atau klarifikasi yang dikirimkan dari Melbourne. Jika benar Polri melakukan pemeriksaan, maka akan ramai jadinya. Soal pembuktian apakah info itu rahasia negara atau bukan akan menunjukkan kualitas di antara keduanya. Boleh hakim sedang memproses itu lalu bocor salah satu pembicaraannya itu. Nah, saya yang itu jangan rusak kredibilitas MK itu dalam hal itu, karena bisa terjadi jual beli nanti suatu saat. Bahkan diisukan juga dulu ada hakim-hakim yang tahu berita itu lalu dijual ke calon-calon peserta pilkada itu, baru ketahuan sesudah karena apa? Dia bayar padahal memang sudah diputus lalu memang sudah menang. Lalu dimintai uang karena katanya mau dibenangkan karena memang sudah menang. Nah, itu kan ulah orang dalam kan. Nah, kalau Denny itu memang kerjanya politik, kerjanya ngawasi dan bilang saya mau ngawal, lakukan aja apa saja. Saya sering telepon-teleponan sama dia. Dia kalau ke Jakarta saya suruh mampir ke rumah, saya kalau ke Melbourne makan ke rumah dia. Tidak ada urusannya. Dan tidak marah sama Denny. Mumpung ada dalam Pak Mahfud, mumpung ada dalam satu panggung, Pak Mahfud berkenan tanya kepada Denny infonya dari mana, kita agak lebih clear gitu? Enggak, Anda aja, karena saya sudah tanya sama dia. Saya tidak ingin tahu juga. Tidak ingin tahu. Artinya Pak Mahfud udah tahu kira-kira informasinya dari mana gitu? Enggak, saya sudah telepon-teleponan dengan Denny agak lama. Ngomongnya kemarin saya ngomong begitu itu ribut, terus saya datang ke MK. Bagi saya tuh saya datang itu harus dicari, ini soal kredibilitas pengadilan, saya bilang.
Kalau Denny tahu dari siapa, saya tidak ingin tahu dari Denny. Pasti tidak akan buka. Pasti tidak bakal buka dia. Kamu paksa pun, Mas Budiman paksa pun sekarang melalui video Zoom tidak bakal buka dia. Kalau buka itu. Mahfud MD biasanya hanya bisa meributkan di awal, tapi keok di ujung. Coba lihat soal dugaan pencucian uang 349 triliun di Kemenkeu. Betapa hebat dan patriotiknya Mahfud, tetapi ujungnya melempem seperti kerupuk basah. Satgas yang dibentuk bukan menuntaskan, tetapi meredam. Mahfud MD itu mirip syair lagu, kau yang mengawali, kau yang mengakhiri. Kasus BTS 8 triliun sama saja. Di awal Mahfud gagah menggugah, tapi ujungnya kabur, dibuat tidak jelas kemana aliran dana tersebut. Jalan yang sudah menuju terang berubah menjadi peta buta. Tantangan untuk buka-bukaan dijawab dengan tutup-tutupan. Padahal ini adalah masalah korupsi yang menjadi concern Pak Mahfud loh. Mahfud seperti hebat mengkritisi korupsi, bahkan cenderung menyalahkan rezim. Tapi lupa bahwa dirinya juga menjadi bagian penting dari rezim korup tersebut. Mahfud MD yang meneriakkan TAP MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa, mengingatkan bahwa pejabat yang tidak dipercaya atau sudah tidak mampu seharusnya mundur. Mahfud sendiri yang sudah semakin merosot kepercayaan dari rakyat dan terlihat sudah tidak mampu menunaikan tugas sebagai Menko Polhukam. Kelanjutan dari penyelidikan kepolisian gimana Pak Mahfud? Oh, nggak tahu saya, kan saya tidak bukan saya pelapornya. Kayaknya MK sendiri yang akan melakukan tindakan gitu ya. Oke. Ke dalam mau meriksa, lalu yang keluar suruh cari ke polisi. Nah, menurut saya itu tepat. Gitu. Menurut saya sangat tepat. Tapi bagi Denny, apakah kalau memang terbukti membocorkan rahasia negara akan ada sanksi gitu, Prof Mahfud? Oh, nggak tahu, terserah polisinya. Terserah polisi ya. Hukumnya. Tapi saya sama sekali nggak menyalahkan Denny. Saya kan di situ di Twitter saya tuh supaya dicari tuh siapa yang mengaku sebagai A1. Karena kredibel itu artinya A1 kalau dalam ilmu intelijen dibahasakan bahasa sosial. Ya, bahasa ilmu sosial. Kalau ilmu intelijen A1 itu artinya sangat kredibel. Gitu. Pasti dari orang dalam. Nggak mungkin orang luar bisa kredibel kalau tidak nguping. Kan gitu. Wong itu sidangnya tertutup, ada di lantai 16 di MK itu. Nggak boleh orang masuk, kedap rekaman. Oke, Pak Mahfud, saya geser ke Denny Indrayana terlebih dahulu ya, sedikit ya. Bung Denny. Ya, saya tutup aja ya. Oh, tutup. Oke, baik. Pertarungan adu kepintaran dengan Denny Indrayana. Rakyat sedang dan akan terus menonton. Seperti yang sudah-sudah, Mahfud diprediksi akan melempem dan keok. Denny Indrayana adalah guru besar yang konsisten dan mampu menjaga integritasnya. Bagaimana dengan konsistensi dan integritas Mahfud? Bukannya berargumen soal dalil hukum, tetapi justru menginstruksikan pihak kepolisian. Tampaknya Mahfud MD sedang mengalami political split personality, yakni sikap tidak ajak, tidak kukuh, dan tidak mencerdaskan, bahkan menyengsarakan pikiran masyarakat, membuat confused. Mestinya mengkritisi cawe-cawe Jokowi atau dugaan gratifikasi Firly, bukan mengkriminalisasi Denny. Justru Denny saat ini sedang mengingatkan bobroknya MK dalam mengambil keputusan hukum. Dinilai telah keluar dari rel hukum dan lebih mengikuti irama politik istana. MK tidak berfungsi sebagai pengawal konstitusi, tetapi bermimikri menjadi pembuat bid'ah atas nama konstitusi. Sayangnya Mahfud MD tidak ikut mengoreksi, beraninya hanya melawan Denny, pakai polisi lagi. Untungnya Denny cukup mumpuni dan siap melayani. Mari kita lihat nanti, siapa pemegang kendali, rezim atau oposisi. Rezim yang telah berusia senja sulit untuk mempertahankan posisi. Sebentar lagi masing-masing akan lari untuk menyelamatkan diri.